Pada tahun 1862, negara Irlandia dihebohkan dengan sebuah berita yang menggemparkan. Di sebuah desa, terdapat seorang gadis yang tak makan-makan dan tak mau makan selama 4 bulan. Dan selama 4 bulan ini, gadis tersebut hanya minum air dan minum air. Karena hal aneh itu, orang tua gadis tersebut meminta bantuan pada para petinggi desa mencarikan solusi agar anaknya kembali mau makan. Dan untuk mengetahui penyebabnya, para komite desa menunjuk seorang perawat untuk memeriksa dan mengawasi gadis tersebut selama 14 hari. Hai gengs, welcome back to Sempuras. Kali ini gue kembali bakalan ngasih spoiler lagi nih, atau alur cerita sebuah film yang berjudul The Wonder. Film ini mengangkat kisah seorang gadis yang tak makan-makan selama 4 bulan. Dan rahasianya akan diungkap oleh seorang perawat. So, tanpa berlama-lama, mending kita tonton aja yuk. Let's check it out. I don't need sweets. I live a manna from heaven. Seorang wanita bernama Elizabeth tengah menikmati makanannya dalam perjalanan dari Inggris menuju Irlandia. Elizabeth ini adalah seorang perawat yang diimpor dari Inggris untuk mengawasi gadis yang viral tadi. Dan sebelum kita lanjut ke cerita berikutnya, Elizabeth ini adalah seorang janda. Ia ditinggalkan suaminya setelah anak yang dilahirkannya meninggal dunia. Dan anak tersebut hanya bertahan beberapa hari setelah dilahirkan. Setelah kejadian itu, Elizabeth selalu murung dan menjadi seorang wanita yang pendiam. Elizabeth akhirnya sampai di desa tujuannya. Ia langsung mendatangi sebuah restoran miliknya Ryan. Dan di restoran ini, terdapat sebuah penginapan yang telah disediakan untuk Elizabeth. Untuk 14 hari ke depan, Elizabeth diberitahukan kalau ia akan tinggal bersama seorang biarawati yang akan mendampinginya melakukan tugas. Mendengar informasi tersebut, Elizabeth langsung bertanya kenapa harus ada biarawati. Dan ternyata itulah kepercayaan orang Irlandia. Mereka lebih percaya pada biarawati daripada petugas medis. Mrs. Wright, the committee is waiting. Keesokan paginya, Elizabeth langsung dibawa menemui komite desa. Anggota komite ini terdiri dari ketua komite, pastor, dan seorang dokter yang bernama Dr. McBurty. Untuk 14 hari ke depan, Elizabeth akan bergantian dengan biarawati mengamati gadis yang tak mau makan tadi. Mereka tak diizinkan memaksa anak tersebut makan. Seandainya si anak meminta makan, jangan dilarang, alias mereka hanya mengamati dan mencatat semua laporan aneh yang mereka temukan. Dan ketika bergantian shift, Elizabeth dan biarawati dilarang bicara atau membahas semua hasil pengamatan mereka. How long exactly has it been since the last time the girl ate? 4 months. And I assume she's bedridden. Better not to assume. Setelah itu Elizabeth dibawa ke kediaman O'Donnell, ya kediaman si anak yang viral tadi. Di rumah tersebut terdapat sebuah keluarga yang terdiri dari Malachi O'Donnell dan Rosalind O'Donnell. Mereka adalah orang tua si anak ajaib. Dan kalau ini adalah Kitty O'Donnell, ia adiknya Malachi. Setelah melakukan perkenalan diri, Elizabeth langsung menanyakan rekam medis si anak ajaib. Dan Rosalind pun menjawab kalau anaknya baik-baik saja. Ia hanya tak mau makan. Dan sebelum aksi tak mau makan ini berlangsung, anak tersebut memiliki nafsu makan yang normal-normal saja. Ajaibnya, walaupun telah 4 bulan tak makan-makan, si anak tak pernah mengeluh sakit atau kelaparan. Lalu, karena semuanya mustahil terjadi seperti yang diceritakan Rosalind, Elizabeth menyarankan agar anak tersebut dibawa ke rumah sakit. Tapi dengan tegas Rosalind melarang anaknya dibawa pergi. Perhaps I think the watch more appropriately conducted in a hospital. You're not taking my wee girl away. Setelah itu, Elizabeth meminta agar ia dipertemukan dengan si anak ajaib. Tapi terpaksa ia harus menunggu karena si anak sedang kedatangan tamu yang mengunjunginya untuk menyaksikan berita yang menggemparkan tersebut. Saat si tamu akan pergi, tamu tersebut memberikan sedikit uang sumbangan. Melihat kotak sumbangan yang disediakan Rosalind, Elizabeth agak sedikit curiga. Elizabeth akhirnya bertemu dengan anak yang menghebohkan itu. Ia bernama Anna O'Donnell atau Anna. Sepanjang waktu kegiatannya hanya berdoa dan berdoa. Tanpa banyak basa-basi, Elizabeth langsung memeriksa kondisi fisiknya Anna dan semuanya normal dan baik-baik saja. Lalu, setelah menjelaskan kondisi Anna,
Elizabeth memberitahukan bahaya jika tak makan terlalu lama. Tapi Anna pun menjawab kalau ia tak butuh makan karena ia hidup dari mana atau makanan dari surga alias manna from heaven. I don't need sweets. I live a manna from heaven. Pada siang hari, Elizabeth ikut makan siang dengan keluarga O'Donnell. Anna juga berada di sana tapi ia hanya melihat alias menuhin meja aja. Dalam acara sesi makan itu, Elizabeth melihat foto keluarga O'Donnell dan ia melihat foto seorang anak laki-laki. Dengan spontan, Elizabeth menanyakan foto anak laki-laki tersebut dan ternyata ia adalah saudara laki-lakinya Anna yang telah meninggal dunia beberapa bulan yang lalu. Setelah itu jam pergantian shift pun tiba. Elizabeth benar-benar heran melihat Anna yang tak henti-hentinya berdoa. Lalu, biarawati pengganti pun datang. Karena aturannya mereka tak diizinkan berdiskusi, biarawati tersebut hanya diam ketika disapa oleh Elizabeth. I've been summoned all the way here. What kind of backwoods village imports a professional nurse for something like this? Prove it's nonsense, then fuck off home. Saat berada di kamar, Elizabeth mengeluarkan sebuah bungkusan kain. Dalam kain tersebut terdapat sebotol obat dan sepasang sepatu bayi. Elizabeth lalu meminum cairan dalam botol tersebut. Dan setelah itu, ia menusuk jarinya sendiri dengan jarum. Menjilati tetesan darah yang menetes, lalu ia seketika menjadi fly. Dan ternyata botol tersebut berisi obat penenang atau opium alias narkoba. Keesokan paginya, Elizabeth kembali dinas. Saat berada di rumah tersebut, ia benar-benar heran melihat foto anak laki-lakinya Rosalind yang matanya dilukis secara manual. Sambil berkaca-kaca, Rosalind berkata kalau anaknya adalah orang yang terpilih, yang dipilih oleh Tuhan dipanggil lebih cepat untuk menjadi malaikat di surga. Dan cerita anak laki-lakinya ini ada hubungannya dengan ending film ini. Setelah itu Elizabeth kembali mengamati Anna. Sembari ngobrol-ngobrol membahas agama yang diyakini Anna, Elizabeth sibuk memeriksa setiap sisi ruangan tersebut. Takutnya keluarga O'Donnell menyembunyikan sesuatu yang membuat Anna mampu bertahan selama ini. Lalu, di sela-sela obrolan itu, Anna menunjukkan sebuah foto Santa Carina, yaitu foto pernikahan mistis antara bayi Yesus dengan Santa Carina. Dan Anna yakin dan berharap dengan pengorbanannya tak makan-makan selama ini, ia akan dipilih oleh Yesus sebagai istri di masa yang akan datang. Setelah itu, para komite mendatangi rumahnya Anna. Mereka datang untuk mengambil foto dan menyebarkan berita di koran kalau Anna adalah seorang gadis suci yang dipilih oleh Tuhan. Makanya ia bisa bertahan tak makan-makan selama 4 bulan ini. Setelah acara sesi foto itu, Elizabeth meminta pada Dr. McBurty agar Anna tak diizinkan lagi menerima tamu, agar pengamatannya bisa dilakukan dengan sempurna dan profesional. Saat kembali ke penginapan, Elizabeth didatangi oleh seorang pria yang bernama Will. Ia adalah orang Irlandia yang telah merantau hijrah ke Inggris dan bekerja sebagai wartawan. Kedatangan Will ke desa tersebut adalah untuk mewawancarai Anna secara langsung. Tapi dengan tegas Elizabeth berkata kalau Anna tak diizinkan menerima tamu. Karena menemui Anna tak diizinkan, Will meminta agar ia diizinkan interview dengan Elizabeth. Dan sekali lagi Elizabeth menegaskan kalau ia tak akan membicarakan semua masalah pasiennya. Setelah itu Elizabeth kembali ke kediaman O'Donnell. Sebelum menuju rumah, ia terlebih dahulu menemui Kitty dan menanyakan kapan terakhir kali Anna makan. Kitty pun menjawab ketika Anna berulang tahun, yaitu 4 bulan yang lalu. Dan setelah hari tersebut, Anna diberkati oleh Tuhan. Ia hanya makan tubuh dan darah Kristus. So just water and wheat. No, Mrs. Not just water and wheat. It's the body and blood of Christ. Gokil, alias mana dari surga. Dan tentu saja Elizabeth tak percaya dengan cerita tersebut. Elizabeth kembali berganti shift dengan biarawati. Dan ia sekarang yang jaga malam. Sebelum tidur, orang tua Anna selalu memberi kecupan mat bobok pada Anna. Kecupan dan pelukan tersebut dilakukan dengan benar-benar dramatis, seolah-olah mereka tak akan bertemu lagi. Lalu, saat Anna tertidur, Elizabeth kembali memeriksa barang-barang yang ada di sana, dan ia menemukan sebuah celengan.
Dalam celengan itu terdapat sebuah lipatan kertas yang berisi sebuah gulungan rambut. Dan rambut tersebut adalah potongan rambut saudara laki-lakinya, Anna. Setelah itu Elizabeth kembali ke penginapan. Saat berada di restoran, ternyata Will juga berada di sana. Saat akan tertidur, Elizabeth kembali melakukan kebiasaannya. Minum obat penenang, menusuk jarinya, lalu fly sampai tertidur pulas. Keesokan paginya, Elizabeth kembali berganti shift. Saat baru sampai, ia melihat Rosalind dan Malici menghampiri Anna dan memberikan kecupan selamat pagi. Setiap hari, Elizabeth selalu memeriksa kondisi fisiknya Anna, membuat catatan medis dan kondisi fisiknya Anna masih baik-baik saja, tak melemah sedikit pun. Saat berjalan pulang ke penginapan, Elizabeth dihampiri oleh Will. Will sekali lagi mengutarakan niatnya untuk wawancara karena berita soal Anna telah menyebar ke seluruh dunia. Lalu, karena mereka berdua sama-sama tak percaya dengan keajaiban yang dimiliki Anna, Will mulai menanyakan sedikit demi sedikit tentang para anggota komite yang ikut campur masalah tersebut. Elizabeth pun menjawab dan memberikan sedikit informasi kalau orang-orang itu tak ada yang masuk ke rumah. Dan selama ini, Elizabeth melihat Anna hanya meminum air. Elizabeth kembali dinas malam. Saat berganti shift, ia melihat keluarga O'Donnell sedang berkumpul bernyanyi bersama sembari memberi pelukan dan kecupan selamat tidur pada Anna. Karena Elizabeth mulai curiga, ia pun akhirnya melarang kedua orang tua Anna memasuki ruangan tersebut. Mereka hanya diizinkan melihat Anna dari tangga. Seketika, Rosalind benar-benar panik dan bersikeras kalau kecupan seorang ibu itu sakral alias ajaib. Tapi Elizabeth dengan tegas melarang mereka bersentuhan dengan Anna untuk beberapa hari ke depan. Keesokan paginya, Elizabeth mencoba untuk tidur, tapi matanya tak bisa terpejam. Karena pikiran udah kemana-mana dan juga ia seorang janda, Elizabeth mencoba mengobok-obok anunya. Tapi sayang ia tak bisa menikmatinya. Dan batalah acara obok-mengobok itu. Saat Elizabeth turun untuk sarapan, ternyata Will sudah berada di sana. Will pun langsung menanyakan keadaan pasiennya Elizabeth dengan nada satir. Dan Elizabeth pun menjawab kalau Anna masih tak kelaparan. Lalu, Will berasumsi kalau selama ini Anna diberi makan secara diam-diam. Dan karena Elizabeth melarang orang tua Anna mendekatinya, Will pun berkata membatasi keluarganya berarti mencegah ia makan. Dan seandainya semua cerita bohong tersebut terungkap, keluarga O'Donnell akan dikucilkan dan diusir dari kampung. Ditambah lagi, uang-uang sumbangan dari pengunjung yang jadi pemasukan mereka. Itulah sebabnya keluarga O'Donnell masih bersikeras dengan kebohongan mereka. Setelah melakukan semua asumsinya itu, Will meminta Elizabeth mengajaknya untuk bertemu dengan Anna. Setelah itu, saat Elizabeth berjalan-jalan keluar rumah dengan Anna mencari angin, ternyata pastor datang ke rumah tersebut karena Rosalind melapor kalau Elizabeth melarangnya mendekati anaknya sendiri. Si pastor mencoba berbicara pada Elizabeth dengan ayat-ayat sucinya, tapi dengan tegas Elizabeth meminta agar ia tak diganggu selama menjalankan tugasnya. Look at me. Saat kembali pulang ke penginapan, Elizabeth melihat Will sedang minum-minum di restoran. Karena sudah sering bertemu, muncullah bibit-bibit cinta itu. Dan akhirnya, hasrat terpendam yang ditahan Elizabeth selama ini akhirnya terlepaskan juga. Ya, mereka main kuda-kudaan. Thank you. No, please. Thank you. Setelah mengakui sama-sama saling suka, Elizabeth akhirnya membawa Will menemui Anna. Saat Elizabeth dan Anna berjalan-jalan mencari angin segar, Will akhirnya datang menemui mereka. Karena Anna hanyalah seorang anak kecil, Will tak menanyakan hal-hal aneh pada Anna. Ia hanya mengajak ngobrol dan memberikan sebuah mainan. Setelah beberapa hari tak diizinkan bersentuhan dengan orang tuanya, Anna mulai menjadi letoy dan lemas. Melihat kondisi Anna yang makin lama makin melemah, Elizabeth langsung memperingatkan Rosalind dan suaminya, menyuruh mereka meminta Anna untuk makan. Tapi Rosalind bersikeras kalau putrinya akan baik-baik saja. Sedangkan suaminya,
ia diminta bersumpah oleh Anna untuk tak menyuruhnya makan lagi. Itulah sebabnya Malici tak bisa berbuat apa-apa. Elizabeth kembali menemui Dr. McBurty dan menceritakan kondisi Anna saat ini. Tapi Dr. McBurty yang terinspirasi menjadikan Anna sebagai kelinci percobaan. Ia berpendapat mungkin saja Anna menyerap energi sinar matahari seperti tumbuh-tumbuhan. Atau mungkin saja Anna bisa menyerap energi elektromagnetik dan sebagainya. Elizabeth sekali lagi memperingatkan dokter tersebut kalau Anna sedikit lagi bisa kehilangan nyawanya. Tapi semakin ia bersikeras, dokter tersebut makin membentaknya karena Elizabeth hanyalah seorang perawat yang tak diizinkan memberikan diagnosa. Melihat Anna yang makin lama makin melemah, Elizabeth mengambil inisiatif sendiri memaksa Anna untuk makan. Ia meminta semangkuk sup pada Rosalind. Lalu diam-diam Elizabeth memasukkan selang ke dalam mulutnya Anna dengan dipaksa. Selang makanan tersebut berhasil masuk ke dalam kerongkongan Anna beberapa sentimeter. Tapi melihat Anna tersedak-sedak ketika selang tersebut dimasukkan, Elizabeth akhirnya menarik kembali selang makanan itu dan akhirnya rencana tersebut batal. Forgive me. You're right. Setelah itu Elizabeth kembali membawa Anna jalan-jalan dan mereka juga bertemu dengan Will. Saat Anna meminta diantar ke sebuah sumur suci, tiba-tiba ia jatuh terkulai lemas. Dan Will berkata kalau ia telah membuat sebuah artikel tentang pembunuhan perlahan yang dilakukan oleh komite desa tersebut. Lalu, saat Anna dibawa pulang, Rosalind benar-benar cemas melihat kondisi Anna. Tapi ia masih bertahan dengan keyakinannya kalau Anna masih baik-baik saja. No more nourishment than air. Why is she in that chair? Just till Anna's back on her feet. Squeeze my arm. Karena sudah tak tahan lagi melihat kondisi Anna, Elizabeth akhirnya mendatangi Anna dan menyudutkannya. Ia mengungkap mana dari surga yang diceritakan oleh Anna adalah kecupan dari ibunya. Rosalind selalu memberi makanan dari mulutnya ke mulut Anna, layaknya burung memberi makan anak-anaknya. Tapi Anna bersikeras membantah tuduhan tersebut. Lalu, Elizabeth berkata bagaimana jika ia kembali mengizinkan Rosalind memberi ciuman pada Anna. Dan juga, Elizabeth membahas saudara laki-lakinya Anna. Mendengar perkataan itu, Anna seketika menangis sejadi-jadinya. Why won't you eat, Anna? But to what end, Anna? What for? One soul will be released. Your brother. He must be so close now. Fasting means skipping one meal, not all of them. That's to atone. I have to save him. He is burning all the time. No, he was just a child. Why would he be burning? Elizabeth mulai menanyakan kenapa Anna tak mau makan dan apa yang terjadi. Anna pun menjawab kalau semuanya adalah sebuah penebusan dosa kakaknya tersebut. Jadi ternyata sebelum kakaknya meninggal, Anna dan saudara laki-lakinya itu melakukan hubungan cinta sedarah. Mereka melakukan hubungan suami istri. Saat Anna masih berusia 9 tahun, ia dan kakak laki-lakinya telah main kuda-kudaan beberapa kali. Setelah beberapa kali main kuda-kudaan, saudaranya itu jatuh sakit dan meninggal. Anna menganggap kalau semua penyakit tersebut adalah ganjaran akibat ulah mereka. Terlebih lagi, Rosalind menyalahkan Anna akan kematian putra sulungnya tersebut. Itulah sebabnya Anna mengorbankan dirinya agar saudara laki-lakinya itu terbebas dari neraka. Setelah mengetahui semua itu, Elizabeth meminta semua anggota komite berkumpul. Ia menjelaskan semua informasi kondisi Anna yang makin melemah setelah dilarang bersentuhan dengan ibunya. Dan juga, Elizabeth mengungkap kalau selama ini Anna diberi makan oleh ibunya melalui kecupan setiap pagi dan malam. Tapi yang namanya doktrin agama telah melekat kuat dalam masyarakat daerah tersebut. Para anggota komite ini selalu membantah semua temuan Elizabeth. Mereka masih yakin kalau Anna benar-benar memiliki keajaiban. Parahnya, Dr. McBurty juga tak memberikan dukungan secara medis karena ia juga yakin kelebihan yang dimiliki Anna bisa dijelaskan secara ilmiah. Setelah itu para anggota komite memanggil Anna dan keluarganya memasuki ruangan itu.
Tanpa banyak basa-basi, si ketua komite langsung menanyakan apakah benar selama ini Rosalind memberikan makanan melalui kecupan setiap hari. Tentu saja Anna yang telah didoktrin dengan agama membantah semua tuduhan tersebut dan berkata kalau selama ini ia hanya makan mana dari surga atau mana from heaven. Sedangkan Rosalind, ia seketika berubah jadi panik karena rahasia keluarganya perlahan-lahan mulai terungkap dan diketahui oleh Elizabeth. Lalu, karena tak tahu harus berbuat apa lagi, Elizabeth hanya berkata kalau ia akan merawat Anna sampai Anna mati perlahan. I'll be offering a solemn mass for you tomorrow night for your recovery, Anna. Thank you, Father. Keesokan harinya, kondisi Anna makin memburuk. Ia mulai muntah-muntah karena asam lambungnya naik. Elizabeth kembali memperingatkan Rosalind kalau anaknya sedang sekarat. Tapi Rosalind masih bersikeras kalau Anna adalah orang yang terpilih. Lalu, Elizabeth mulai membahas bagaimana rasanya kehilangan seorang anak. Dan tindakan Rosalind ini akan membuat Anna perlahan-lahan mati. Mendengar semua ucapan itu, Rosalind pun berkata kalau semuanya adalah sebuah penebusan dosa. Dan anak-anaknya akan berada di surga nanti. Ya, Rosalind yang menyuruh Anna melakukan penebusan dosa atas kesalahan anak laki-lakinya yang meninggal. Setelah itu, Elizabeth mulai memikirkan cara untuk menyelamatkan Anna. Karena pihak gereja akan mengadakan misa bersama untuk kesembuhan Anna. Elizabeth meminta Will membantunya membawa kabur Anna. Tentu saja Will menolak karena hal tersebut adalah sebuah penculikan anak. Lalu, karena Elizabeth meminta Will ikut bersamanya dan membuka lembaran baru alias mereka hidup bersama, Will akhirnya menyetujui permintaan tersebut. Keesokan harinya, sebelum berangkat menuju kediaman O'Donnell, Elizabeth terlebih dahulu membuat catatan medis kondisi Anna yang makin lama makin memburuk. Mulai dari muntah-muntah, sesak nafas, denyut jantung yang perlahan-lahan makin melemah, dan akhirnya Anna menghembuskan nafas terakhirnya. Lalu, ketika pihak keluarga O'Donnell berangkat ke gereja untuk menghadiri misa bersama, Elizabeth langsung membangunkan Anna. Anna yang makin melemah akhirnya bertanya pada Elizabeth apakah ia akan mati. Dan tentu saja Elizabeth mengiyakan pertanyaan tersebut dan berkata kalau Anna akan segera mati dan ia akan pergi ke surga. Elizabeth bertanya pada Anna, bagaimana jika setelah Anna mati ia dihidupkan lagi menjadi seorang gadis berusia 9 tahun? Dan ketika dihidupkan Anna ingin menjadi apa? Anna pun menjawab kalau ia ingin mengganti namanya menjadi Nan dan menjalani hidup baru sebagai orang lain. Mendengar semua itu, Elizabeth benar-benar bahagia karena doktrin yang ia berikan mulai mempengaruhi Anna. Setelah itu Elizabeth membawa Anna pergi ke sumur suci. Saat sampai di sumur tersebut, Elizabeth berkata inilah saatnya Anna mati. Ia menyuruh Anna memejamkan matanya dan perlahan-lahan Anna pun akhirnya tertidur. Lalu, setelah beberapa saat, Elizabeth kembali membangunkan Anna dengan panggilan Nan. Nan, you can wake up now, Nan. Ia memanggil nama Nan beberapa kali dan akhirnya Anna kembali sadar sembari berkata, apakah aku Nan? Dan tentu saja Elizabeth mengiyakannya. Karena Anna merasa ia telah hidup kembali menjadi seseorang yang baru, Elizabeth pun mengeluarkan makanan yang ia bawa. Dan Anna akhirnya mau memakan makanan yang disuapi oleh Elizabeth. Elizabeth kembali pulang ke kediaman O'Donnell. Setelah menyempurnakan catatan medis Anna, ia menyiram seisi ruangan itu dengan minyak tanah. Dan ia akhirnya juga membakar dan memecahkan obat penenang beserta kaos kaki bayi yang selalu ia bawa. Karena Elizabeth ingin menjalani hidup yang baru. Dan akhirnya rumah tersebut hangus terbakar. Lalu, untuk lebih meyakinkan, Elizabeth dengan sengaja membakar tangannya dan mengarang cerita tangannya terbakar ketika mencoba membantu menyelamatkan tubuhnya Anna. Keesokan harinya, Elizabeth melakukan pertemuan dengan komite desa. Ia disidang karena kebakaran tersebut. Elizabeth lalu mengarang cerita kalau ia benar-benar panik ketika mengetahui Anna menghembuskan nafas terakhirnya. Dan tak sengaja, rok yang ia kenakan mengenai lampu yang memicu kebakaran. Untungnya, catatan medis yang ia buat membantu menebalkan cerita yang dikarang oleh Elizabeth.
Lalu, masalah jasad Anna yang tak ditemukan. Setelah kebakaran hebat itu, hujan lebat melanda daerah tersebut, sehingga beberapa puing-puing sisa bangunan yang hangus hanyut terbawa arus air, sehingga Elizabeth pun aman dan tak ketahuan. Before I found you last night, I saw an angel on horseback riding away with Anna. Has she gone to a better place? Beberapa hari setelah itu, Elizabeth menyelesaikan kontrak kerjanya. Ia pergi mendatangi sebuah kota dan di sana terdapat sebuah panti asuhan yang di dalamnya ada Anna. Ya, Will membawanya ke sana. Setelah mereka bertemu, Elizabeth dan Will membuat foto keluarga. Mereka mengurus surat-surat kalau mereka telah menikah dan Anna adalah anak mereka. Setelah semuanya diurus, mereka bertiga akhirnya pergi meninggalkan Irlandia dan menjalani hidup baru sebagai keluarga. Oke geng, sekian sedikit spoiler film The Wonder. Gimana? Keren gak filmnya? Nah kalau kamu suka jangan lupa pencet tombol like-nya ya. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe. Biar gue makin semangat upload dan kamu gak ketinggalan spoiler-spoiler film-film keren lainnya. So, thank you.